Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, hari Minggu pertandingan terakhir Serie A. Tadi pagi ada pertandingan Cagliari menjamu Fiorentina. Ini adalah laga tunda, ternyata Fiorentina akhirnya bisa mengalahkan Cagliari 3-2. Memastikan Fiorentina lolos ke Liga Conference tahun musim depan. Dan apalagi kalau mereka juara, mereka juga pasti akan lolos juga ya. Jadi artinya sahabat Bob, musim akan segera berakhir. Dan sekarang kita berbicara, kemarin ada Oktri, ada Suning, dan bagaimana kelanjutan Inter di tangan mereka. Tapi ya kalau yang gua baca, mereka juga sangat serius untuk membuat Inter terus berkembang, menaikkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, pasti mereka juga akan melakukan efisiensi. Tapi kita akan lihatlah seperti apa gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan Oktri. Yang paling utama adalah bagaimana perpanjangan kontrak Simone Inzaghi, Barella, dan Lautaro Martinez. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang perpanjangan kontrak Lautaro Martinez. Ini langsung agent yang berbicara kemarin. Kalau menurut gua nih seperti ancaman terhadap Oktri ya. Kenapa? Toro sangat menyukai Inter Milan. Tidak ada bicara dengan klub lain, tapi gajinya harus disesuaikan dengan pasar. Kita kemarin tahu bahwa Inter waktu di zamannya masih Suning, Inter menawarkan kurang lebih hampir 10 juta plus bonus. Ternyata memang ini bukan sekedar isu, ternyata memang Lautaro, agennya, menghendaki gaji sampai 12 juta euro per musim. Dan ini kayaknya memang tinggi ya. Tapi kita akan lihatlah seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Oktri terhadap perpanjangan kontrak Lautaro Martinez. Ini yang dibilang oleh Kamano. Sejak perpanjangan kontrak terakhir, pentingnya Lautaro Martinez di klub semakin berkembang. Loyalitasnya kepada Inter, kita nggak ragukan lagi seperti apa loyalitas dia, cinta dia ke Inter, bagaimana dia mendedikasikan dirinya untuk Inter, itu kita tidak akan ragukan. Tapi kita harus membicarakan tentang seperti apa dia menjadi pemain. Kita bisa membandingkan dengan Haaland dan Mbappe, pemain dengan kaliber internasional tertinggi ya. Ya memang kalau kita bandingkan dengan Haaland, Mbappe memang, tapi kalau menurut gua sih masih di bawah lah sedikit ya. Tapi Lautaro Martinez memang pasti bisa sampai di sana puncak karirnya. Terus dia bilang, Anda tahu di Italia ada pesepak bola yang penghasilan lebih banyak daripada Lautaro Martinez. Tapi mereka hanya berbuat lebih sedikit. Saya harus mengatasi semua masalah ini dengan Inter saat kami bertemu. Nah, ini juga peringatan buat Oktri kalau memang mereka serius dengan proyeknya Inter, harusnya kapten ini harus segera perpanjang kontrak. Ya sebenarnya Oktri kan tahu sendiri dananya kan banyak ya, tapi tetap aja pasti ada hitung-hitungannya. Kita akan lihat nanti. Kami belum berbicara dengan klub manapun. Nah nih, jadi ketertarikan Lautaro, klub-klub besar terhadap Lautaro Martinez ini pasti banyak ya. Nggak mungkin nggak ada yang tertarik. Real Madrid, kemarin Atletico Madrid, Barcelona, mungkin Manchester City. Tapi kata agennya mereka tidak mau berbicara dengan klub lain karena Lautaro Martinez hanya mau di Inter. Nah, ini adalah warning sebenarnya buat Oktri ya. Segeralah perpanjang kontrak kapten Inter ini supaya jelas semuanya, sahabat Bob. Para fans tidak perlu khawatir karena mereka tahu Lautaro Martinez mencintai Inter. Tentu saja profesi sepak bola itu singkat dan situasi Martinez harus beradaptasi dengan situasi pasar ya. Menurut gua worth it banget kalau dia minta gaji di atas 10 juta ya. Dengan penampilan dia, dengan kesetiaan, loyalitas dia, menurut wajar. Dan bagaimana kontribusi dia di Inter selama 3 musim terakhir nih benar-benar kita bisa melihat sahabat Bob. Kita berharap semoga Oktri mendengar dan mau memperpanjang kontrak Lautaro Martinez. Karena ya kalau misal dia tidak mau negosiasi mengurangi gaji, ya kemungkinan ya seperti yang gua bilang di video-video gua sebelumnya, ya bisa aja dia dijual karena memang market value-nya sekarang 120 juta. Tapi kan sayang ya kalau misalnya Lautaro Martinez dijual.
Itu sedikit bicara tentang kontrak, situasi kontraknya Lautaro Martinez. Kita berbicara bagaimana nilai dan pendapatan Inter Milan melonjak selama pemerintahan Suning, ya. Jadi di zamannya, jadi kalau Suning ini masuk ke Inter kan 2016 ya. Berarti sekarang 2024, berarti udah 8 tahun. Dan Suning mengambil alih Inter di saat itu, di saat zamannya Pak Erick Thohir menjual kurang lebih sekitar 250 juta euro pada tahun 2016. Nilai klub saat itu adalah 70%. Sumber tersebut meyakini valuasi klub di pasar kini meningkat 3 kali lipat. Beberapa pengamat memperkirakan kekayaan Inter sekarang kurang lebih sekitar 1,2 M. Jadi ya sebenarnya Oktri beruntung banget ya bisa mengambil alih Inter dari tangan Suning. Gila men ya. Itulah memang bukannya rezekinya Suning ya, tapi gimana lagi. Dia sudah memberikan yang terbaik buat Inter dan mereka tidak bisa mempertahankan ya karena masalah finansial. Nah, Nerazzurri menghasilkan pendapatan sebesar 200 juta di saat Suning pertama kali mengakuisisi klub tersebut. Tapi dari musim ke musim terus naik ya. Bahkan dalam satu musim itu bisa menghasilkan 400 juta euro ya dari penghasilan. Jadi memang dari musim ke musim dan memang ada kerugian yang harus ditutupin. Tapi ya sebenarnya dengan Oktri tinggal mengikuti manajemen yang sekarang, pasti Inter ini akan meraup keuntungan ya yang ya pastilah karena memang kita tahu bagaimana peningkatan pendapatan Inter itu begitu bagusnya sejak dipegang Suning. Jadi ya gimana lagi ya, kita hanya berterima kasih pada si Zhang Suning yang telah membuat Inter betul-betul sudah kuat secara pondasi dan bisa melebarkan sayapnya di seluruh dunia. Nah juga kemarin juga Inter Milan akan memiliki dewan direksi yang lebih banyak orang Milan setelah pengambil alihan dari Oktri ya. Jadi Oktri tidak akan banyak ikut campur, ya mungkin orang-orang dari Amerika mau mereka kirimkan ke Inter, tapi ternyata mereka akan mencari orang-orang Itali, orang-orang yang ada di kota Milan yang expert di bidangnya tentang pengelolaan manajemen di Inter. Dan kita akan lihat aja nanti karena sekarang udah ada Macetti, Karasai, ini juga akan menjadi bagian untuk kedepannya. Yang jelas Opa Marotta, Ausilio, Bacin tetap akan dipertahankan dalam manajemen. Antonello juga. Nah, cuman tinggal bagaimana aja seperti di video gua kemarin, siapa yang akan menjadi presiden? Siapa yang akan menggantikan Steven Zhang sebagai presiden? Apakah Javier Zanetti akan naik menjadi presiden atau Opa Marotta? Kita lihat aja nanti siapa yang akan jadi presidennya. Gak penting sebenarnya, yang penting bagaimana Inter terus bisa berkembang dan tidak diutak-atik. Nah, sahabat Bob, nih kabar gembira, Taremi kemarin sudah ada di kota Milan dan ini Romano bercerita bahwa kemarin sudah terjadi yang namanya medical check up, tes medis, dan tanda tangan kontrak sampai 2026 dan opsi sampai 2027. Peresmiannya pasti nanti setelah kontrak dia habis di Porto ya. Dan dia kemarin bersama agennya Pastorello, ini juga agennya agennya Stefan de Vrij. Jadi kita lihat nanti bagaimanapun si Taremi ini kita udah nggak sabar menunggu dia akan bermain di Inter. Padahal musim lalu diincar oleh Milan, hampir sampai ke sana, ternyata nggak jadi. Dia ternyata maunya ke Inter, bukan ke Milan. Terima kasih ya Taremi sudah mau join di Inter. Target transfer Inter Milan terbuka untuk kepindahan ke klub besar. Saya tidak akan kehilangan keterampilan dan saya bisa bermain seperti Mkhitaryan. Nah, ini udah ada kata-kata dari Gudmundsson bahwa dia bisa memainkan peranan seperti Mkhitaryan, bisa bermain striker, second striker, dan bahkan di posisi sayap, kata dia. Jadi dia bisa menyesuaikan apa nih kepentingan dari pelatih. Apalagi kalau bicara 352, dia pernah melakukan itu waktu Genoa bertemu dengan Juventus dan Fiorentina. Kita tunggu aja lah. Semoga aja gebrakan-gebrakan dari Oktri ini bisa mendatangkan Gudmundsson. Dan Bento juga sekarang juga diincar oleh Sporting dari Porto ya. Dan kita lihat bagaimana Inter mensiasati strateginya untuk mendatangkan Bento, Gudmundsson, dan juga Bung Yorno. Kemarin gue juga baca di komen-komen di video gue ya. Wah Lukman, Bung Bob. Ya, kita nggak bisa melihat Lukman hat-trick ya di kemarin memenangkan
Liga Eropa. Tapi ya kalau gue lihat dulu awal-awal musim dia bagus terus melempem. Jadi belum konsisten. Kita nggak bisa melihat pemain mencetak 3 gol langsung terus kita beli itu. Bukan itu. Apalagi Inter juga tidak pernah ada isu untuk membeli si Lukman dari Kediri, sahabat Bob. Jadi menurut gua Gudmundsson ini cocok, apalagi Sanchez juga akan keluar. Nah, kita tunggu aja sahabat Bob seperti apa. Dan juga kemarin si GPS Man ternyata cedera ya waktu berlatih, tapi ini para staf lagi mengejar supaya dia bisa tampil di penutupan musim terakhir ini. Kita lihatlah apakah Mkhitaryan bisa sembuh atau tidak. Kalau tidak ya yang jelas Pratesi akan bermain. Ya, terus juga Oktri akan menghapus semua tanda suning di pusat pelatihan. BPR ini adalah salah satu sponsor Inter di perbankan. Ini akan berubah nanti dan ini yang lagi dikerjakan oleh Oktri. Aduh, udah hilang suning di pusat pelatihan. Ternyata ini juga dibayarnya kurang lebih 15 juta euro per musim loh untuk menempelkan logo suning aja gitu loh. Apalagi nanti kalau ada bank ya seperti yang gue bilang tadi, semoga aja income Inter terus bertambah. Terus juga Oktri siap suntik dana ke Inter Milan usai ambil alih dari Suning ya. Dia siap tapi bukan jor-joran gitu loh, yang masuk akal. Mungkin tetap dengan seperti yang gue bilang kemarin, konsepnya jual beli. Tapi ada mungkin yang perlu dia tambahin, dia suntikin dana, likuiditas untuk mempertahankan Inter yang sudah kuat sekarang. Kita lihat aja, semoga aja memang harapan kita kalau mereka bisa mencairkan dana untuk Inter itu akan jauh lebih baik. Terus juga terungkap kemarin pertemuan antara pejabat Oktri dengan CEO kita ya, Opa Marotta dan Antonio adalah untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Ini kan Oktri ini kan memang bicaranya investasi ya. Pasti kalau bisa uang yang keluar sedikit, yang masuk pasti gede. Kan gitu ya kalau konsepnya mereka gitu. Ya namanya bisnis pasti gitu, tapi kan pasti ada hitung-hitungannya. Semoga aja benar-benar Opa Marotta bisa membuat Inter semakin bagus walaupun setelah ditinggalkan oleh Suning. Ini dia Menteri Olahraganya Italia, Abodi. Saya menerima email dari Oktri, mereka memiliki proyek jangka panjang untuk Inter ya. Yang ya mereka menunjukkan kredensialnya dan menyediakan diri untuk menggambarkan proyek jangka panjang. Bahkan Oktri juga kayaknya akan bersedia untuk membangun stadion yang sekarang Rosano itu. Tapi ya kita belum tahu semuanya, kita akan lihat sambil berjalan apa yang akan mereka lakukan. Rencana-rencana mereka kan udah jelas, apakah itu akan diaplikasikan di lapangan, kita hanya tinggal menunggu sahabat Bob. Terus juga selamat buat Inter ya. Timnas Italia ngeblok Inter. Maksudnya ada 6 pemain Inter yang dipanggil dan ini adalah yang terbanyak. Klub yang terbanyak mewakili negara Italia adalah Inter. Satu adalah Acerbi, Darmian, Bastoni, Di Marco, Barella, dan Pratesi. Gila men. Jadi ini satu kebanggaan buat kita. Apalagi kalau berbicara nanti si Spalletti mengeluarkan strategi 3, back 3 ini udah cukup banget nih. Ada Bastoni, ada Stefan de Vrij, Acerbi, Bastoni, dan Darmian juga bisa gitu loh. Dia sayap udah pasti si Di Marco gitu loh. Jadi pas banget ya. Bastoni di tengah Acerbi, di kanan Darmian, bisa aja gitu. Di tengah ada lini tengah kita Pratesi dan Barella. Gila. Semoga aja mereka juga bisa menjuarai kembali Piala Eropa musim ini untuk Italia. Kita doakan aja yang terbaik ya. Nah ini mantan pelatih Lazio, Maurizio Sarri ya. Maurizio Sarri ini baru dipecat oleh Lazio, tetapi dia sangat sangat memuji Inzaghi dan Inter. Saya pikir Inter menjalani musim yang hebat musim lalu. Bahkan mereka mencapai final Liga Champion dengan sangat baik, kata Sarri. Skuad saat ini sangat kuat. Hanya perlu melakukan sedikit peremajaan. Tampak bagi saya bahwa mereka sudah bergerak dan melakukan hal tersebut. Inter memiliki salah satu lini terbaik di Eropa. Saya tidak tahu apakah mereka akan tetap seperti ini. Jika demikian, mereka akan memulai selangkah lebih maju dari tim-tim lain. Gue sepakat apa yang dibilang Sarri, Inter sudah kuat. Nah ini kembali lagi ke Oktri nih. Kita belum tahu nih, karena mereka juga belum terbiasa mengelola sepak bola seperti Inter. Tapi
Semoga aja Opa Marotta bisa memberikan masukan-masukan terhadap si Oktri. Terus juga mantan legendaris Inter juga Materazzi juga optimis jika Lautaro Martinez dan Nicolo Barella segera perpanjang kontrak. Saya tidak berpikir Oktri akan melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Milan, yang menyingkirkan orang-orang yang kompeten. Ya, kita ingat bagaimana pemilik Milan menyingkirkan Paolo Maldini, ya. Terus siapa satu lagi itu yang kemarin Mascara. Akhirnya Milan benar-benar rontok musim ini, ditinggal oleh orang-orang yang kompeten. Dan akhirnya harusnya Inter bisa belajar dari situ. Oh, si Oktri terutama. Jangan membuang CEO kita, Opa Marotta, Javier Zanetti, semuanya lah. Kita berharap semoga itu terjadi. Ini juga yang dibilang oleh salah satu CEO Inter, Antonello, ya, menyebut Liga Super babak tertutup dan mengakui ada kesenjangan besar antara Premier League dan Serie A. Ya, ini Liga Super ini kemarin sempat akhir dapat teguran dan juga akan dikenakan sanksi kalau mereka melanjutkan, akhirnya tidak berjadi. Ya, kata Antonello, kenapa terjadi? Karena memang kesenjangan antara pendapatan. Contoh nih, Italia benar-benar mendominasi Eropa, tapi secara uang Inggris benar-benar mendominasi. Itu kita tidak bisa pungkiri. Jadi makanya kenapa muncul. Nah, dengan adanya kompetisi Liga Champions dengan format baru ini juga akan menguntungkan klub-klub Italia dan klub-klub lain. Semoga aja ini benar-benar bisa membuat perubahan-perubahan di sepak bola dan bisa semua tim-tim bisa saling berkontribusi. Dan kita harap semoga Inter juga segera memenangkan Liga Champions. Dan juga mantan legenda Inter Thiago Motta sudah mengucapkan selamat tinggal untuk Bologna dan dia bersiap untuk menangani Juventus. Pioli juga di akhir musim akan segera meninggalkan Milan. Jadi banyak pelatih-pelatih yang akan meninggalkan dan kita tunggu perpanjangan kontrak untuk Simone Inzaghi, ya. Sayang ya Thiago Motta berangkat ke Juventus padahal itu musuh buyutannya Inter, tapi ya sudahlah, sama aja kayak Conte dulu melatih Inter, ya, padahal dia juga legenda Juventus. Gak apa-apa, dalam sepak bola apapun bisa terjadi, yang penting tetap membumi, rendah hati. Jangan lupa sahabat Bob, Minggu malam kita akan live reaction musim terakhir untuk musim ini. Semoga nanti musim depan Inter bisa memenangkan banyak trofi lagi. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.